Oke, itu dia curhatan dari penelpon pertama kita ya di segmen terbaru kita ini. Tapi sayang banget, teleponnya langsung dimatiin. Bener-bener sensi kayaknya dia. Ya, padahal sih mau ngajak ngobrol-ngobrol loh. Tapi nggak apa-apa deh. Apapun itu, terima kasih banyak ya Sensi udah berbagi cerita sama kita semua di sini. Oke, karena dari tadi tuh kan banyak banget nih yang nganterin nelpon. Kita kasih kesempatan satu lagi nih buat penelpon kita malam ini. Mau curhat apapun boleh. Relationship siap menanggungnya. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dah seru banget ini ya. Beneran ternyata. Gue pikir settingan tadi. Kok ada orang aneh kayak dia itu? Ngapa tuh bocah ya? Udah merah namanya aneh banget lagi. Apa kabar nih lu padaan? Udah pada berak lu? Gue tadi pagi udah habis makan nasi uduk punyanya Bu Adu. Aduh, makin hari makin aneh aja orang. Herman gue pengen cerita nih. Mau dengerin kagak? Edna, si Empok bikin kaget aja sih lu. Dipikir orang lenong dari mana gitu. Mau cerita apa nih, Empok? Bisa aneh lu. Nih, ada sarukan lagi Cidaha. Kenalin dong, nama gue Juleha. Ya. Edna, Empok Juleha bisa aja lu. Cidaha apaan? Lah, lu kagak tahu Cidaha? Norak bet norak. Kelahiran tahun berapa lu? Ya gak tahu, Empok. Apaan emangnya? Cidaha entuh, cinta dalam hati, Ege. Lagunya Pasha Ungu. Dulu tenar banget itu. Nih, pas banget nih, gue kasih tahu nih ya. Dulu waktu gue masih muda, 10 tahun lalu lah ya, ada cowok naksir berat sama gue. Bertahun-tahun katanya dia naksir sama gue Nah, udah gitu, pas dia lagi konpes nih. Bentar, konpes? Apaan konpes? Lah, konpes nyatain perasaan. Norak banget sih lu. Ih, norak banget. Konpes saya kagak tahu lu. Oh, confess itu, Mpok. Nah, tahu kan lu? Jadi si cowok entu tuh so sweet banget dah. Dia konvesnya pakai lagu Cidaha entu. Abis itu dia bacain gue puisi di hadapan banyak orang. Gila sih. Udah 10 tahun berlalu masih kagak bisa lupa gue sama dia. Cewek paling beruntung gue di dunia ini. Emang sih gue cakep banget ya. Muka gue tuh mirip Diana Pungki. Jadi dapat privilege gitu gue. Cuma tetep aja kagak semua cewek cakep seberuntung gue kan. Udah gitu, gue tuh apa ya, sampai sekarang tuh masih kayak nggak bisa ngelupain gitu. Udah gitu aja dah. Gue mah kalau curhat gak panjang-panjang kayak yang tadi barusan. Tadi barusan kata gue. Repot banget hidupnya, jelek kali dia ya. Wede, asik bener dah. Empok-empok paling beruntung di dunia nih ya ceritanya. Gitu dah pokoknya. Keren banget gue. Coy, lu dengerin nih suara gue masuk radio. Iya. Tenar gue abis ini. Aduh, si Empok bener-bener deh ya. Podcast, Empok, podcast, bukan radio. Ya udah deh. Nih, Pok Juleha. Dalam mengenang kenangan indah 10 tahun silam. Caelah, Empok mau ngomong apa nih? Sama dia yang udah bikin hati Empok berbunga-bunga 10 tahun lalu. Gue cuma mau bilang nih boy, sama lu boy, kalau emang lu secinta itu sama gue, ngapa sih lu kagak nikahin gue? Tega bener lu malah ngilang kayak gitu aja. Dikata perasaan gue sekuat baja apa? Gini-gini gue juga punya hati kali. Om doa aja lu. Loh, kok sedih sih, Empok? Namanya juga hidup Ege. Lu mau seneng nginep di Dufan. Oke, ya udah. Semoga segera dapat jodoh ya, Empok ya. Dan semoga Mas Boy juga bahagia nih dengan pilihannya. Gue udah punya anak kali. Nama dia bukan Boy, tapi Albert ya. Dulu tuh di tembok-tembok ditulis sama dia Juleha Lope Albert, anjay. Halo, kenapa? Sen, ya ampun, kok baru diangkat sih telepon aku? Aku tuh khawatir kamu kenapa-napa. Kok bisa khawatir? Loh, kok ditanya? Ya khawatir dong, kamu gak ada kabar, Sen. Pura-pura aja kan ya. Aslinya Mas Pram lagi sama cewek incerannya. Mas Pram sok-sok cari aku, sok-sok khawatir sama aku, supaya terkesan peduli dan sayang sama aku.
Padahal diam-diam main hati sama cewek lain kan. Hah? Ya ampun, Sens. Kenapa sih curiga terus? Karena Mas Pram berubah. Dulu rasanya beneran cinta sama aku. Tapi begitu jadi pacar, langsung cuek sama aku. Cuek gimana? Ya langsung sibuk. Dulu selalu ada buat aku. Sekarang cuma disempet-sempetin. Itu pun kadang kalau inget doang. Karena kata Mas Pram banyak kegiatan. Tapi hati aku kan selalu buat Sensi. Menjalin hubungan itu bukan sekedar hatimu untukku atau bukan, Mas. Tapi tindakanmu apa? Sens? Percuma kamu bilang 1000 kali kalau hatimu untukku, pikiranmu untukku. Tapi faktanya kamu selalu menghabiskan waktu sama cewek lain. Sens? Emang laki-laki tuh selalu gak bisa menghargai perempuan. Dipikirnya perempuan cuma barang. Sebelum dapat dijaga, disayang. Begitu dapat dicuekin, diperlakukan sesukanya. Yang penting udah dapet. Ya ampun, Sen. Siapa yang melukai hati kamu? Sampai kamu jadi kayak gini. Mas Pram lah. Kita itu baru pacaran 3 hari, Sensi. Kamu gak bisa ngukur cinta aku cuma dalam waktu sesingkat itu. Emang kenyataannya aku lagi sibuk sampai minggu depan. Tapi kemarin-kemarin kan gak sibuk. Terus nanti setelah ini aku juga gak sibuk lagi kok. Sabar ya, Sen. Menjalin hubungan itu butuh kesabaran. Jangan ngambek terus dong. Ngertiin aku juga. Mas Pram jahat. Hah? Jahat apa, Sen? Mas Pram gak sayang sama aku. Aduh. Kita makan ayam geprek kesukaan kita aja yuk, Sen, sekarang. Hah? Ayam geprek? Aku kan gak suka pedes. Siapa perempuan yang suka pedes yang Mas Pram ajak makan itu selama ini? Maksud aku bukan gitu, Sen. Maksud aku kita makan mie ayam, sebelahnya ayam geprek itu loh, Sen. Gak tau lah, Mas. Aku sulit percaya lagi sama Mas Pram. Sen, astaga. Baru 3 hari, Sen. Aduh. Permisi. Benar ini tempat kerjanya Roy? Bener. Ada perlu apa? Saya bisa ketemu sama Roy. Saya ada perlu. Sebentar. Ada perlu apa ya, Mas? Saya Pram, pacarnya Sensi, Mas. Oh, ini yang namanya Mas Pram. Iya, saya tahu si Sensi. Ya ampun, ternyata Mas Pram ini beneran manusia ya. Nggak habis pikir saya loh. Kok bisa ya Mas Pram ini sabar banget menghadapi orang kayak gitu? Sebetulnya saya datang ke sini mau konfirmasi. Teman-teman saya dengar podcastnya Mas Roy dan pada mention saya. Jujur saya kaget. Saya nggak tahu kalau Sensi curhat di ruang publik kayak begini. Saya minta tolong, apakah podcastnya bisa dihapus? Boleh, Mas? Loh, kenapa harus dihapus ya, Mas? Itu nggak baik kan, Mas? Menyebar negatif vibe, begitu. Waduh, nggak bisa, Mas. Itu episode perdana saya di segmen baru ini loh. Kalau dihapus, jadinya jomplang ke episode-episode berikutnya. Tolong, Mas Roy, bisa? Ngapusnya maksudku. Ini nggak baik juga buat pacar saya. Teman-teman saya aja udah banyak yang ngeledekin dia. Kalau saya sih asik-asik aja. Kasihan dia, Mas. Saya nggak mau dia kenapa-napa, semacam tertekan atau bagaimana gitu. Duh, saya salut nih sama Mas Pram. Tapi maaf banget ya, Mas ya. Maaf banget. Saya nggak bisa. Saya benar-benar nggak bisa nih nurutin permintaannya Mas Pram. Maaf ya, Mas ya. Mas Roy, tolong bisa, Mas? Begini, Mas. Seharusnya Mas Pram ini bangga loh. Berkat Sensi jadi banyak perempuan yang mau membuka suara tentang apa yang dirasakan dan di pikiran mereka. Berkat Sensi juga program podcast saya ini jadi viral dan makin banyak interaksinya. Saya malah mau berterima kasih loh sama Sensi. Gitu-gitu dia udah membantu saya dan tim saya buat bertahan hidup loh, Mas. Keren banget Sensi. Tapi gini, Mas, mungkin ini berpengaruh baik buat usahanya, Mas. Maksudnya usahanya Mas Roy. Tapi ini nggak baik buat Sensi. Karena saya lihat sosmednya itu
juga jadi rame. Banyak yang kata-katain dia, Mas. Lah, emang dikatain apa sih, Mas? Banyak, bentuknya macem-macem. Ada yang bilang mukanya Sensi ngeselin, ada yang bilang harusnya Sensi bersyukur udah dijadiin pacar. Kalau nggak ada cowoknya paling nggak laku kayak gitu. Banyak kan, dan kasihan, Mas. Ya ampun, emang bahaya banget sih, Mas, netizen zaman sekarang ini. Makanya saya minta sama Mas buat dihapus aja postingannya. Tapi kan ya pasti ada juga dong komen-komen yang baik dong, Mas. Soalnya yang masuk di saya juga banyak yang muji kok. Jauh lebih banyak yang ngata-ngatain, Mas. Oh ya nggak apa-apa, yang penting kan masih ada komen-komen yang baik gitu loh, Mas. Lama-lama juga pada lupa kok. Ini beneran nggak bisa dibantu dihapus, Mas. Nggak bisa, Mas, maafin ya. Ya udah deh, Mas, kayaknya saya harus rekaman lagi nih. Terima kasih ya udah repot-repot datang ke sini. Semoga hubungannya makin lancar dan langgeng ya. Sensi, kenapa kamu jadi begini sih, Sen? Sen, kenapa sih kamu gak cerita sama aku aja? Kenapa harus ceritanya di podcast gitu? Didengar sama banyak orang lo itu, Sen. Ini kan hubungan kita. Jangan libatin orang lain dong. Kita yang harus nyelesain berdua. Gimana caranya selesaiin berdua, Mas? Kamu sibuk sama dunia kamu. Aku ngomong pun kamu cuma jawab aduh, pusing, salah aku apa, kamu kenapa, gitu doang. Terus, apa yang kamu dapatkan setelah curhat di ruang publik, Sen? Seenggaknya aku punya tempat buat cerita karena pacar aku sendiri gak pernah ada. Aduh. Jangan diilang-ilangin dong, Sen. Dulu kan aku selalu ada. Cuma beberapa hari ini lagi sibuk memang. Ini sekarang aku udah ada lagi kan? Iya, dulu selalu ada. Pas jadian langsung menghilang. Sibuk sama dunianya sendiri. Heran. Masa iya belum ada seminggu pacaran udah bosen? Masa iya pas banget sibuknya abis jadian? 1,5 tahun kemarin ngapain aja? Kok bisa gak pernah sibuk? Kok bisa selalu ada buat aku? Kok bisa apapun masalahnya, sejauh apapun jaraknya, sesusah apapun nyocokin waktunya, selalu bisa nemuin aku dan nemenin aku? Ya, aku juga gak tahu, Sen. Gak mungkin gak tahu. Itu kan Mas Pram yang lakuin. Masa iya gak tahu? Apapun yang kita lakuin di dunia ini pasti secara sadar, berdasarkan pikiran. Masa iya gak tahu? Jawab aja sejujurnya, Mas. Iya. Dulu itu aku modus memang. Ya namanya orang naksir, pengen kenalan, ya usaha kan. Biar bisa deket gitu. Apapun dilakukan supaya kamu bisa lihat keseriusan aku, Sen. Tapi sekarang kan udah jadian. Jadinya cuek karena udah dapet. Ya nggak gitu. Namanya orang udah pacaran ya Jadinya nggak usah usaha lagi memperlihatkan keseriusan karena kan sasaran modusnya udah terkesan, ya kan? Aduh, Sen. Ya nggak gitu, Sensi. Terus apa? Ya nggak gimana-gimana, Sen. Natural aja kan itu. Aku sayang kamu. Kamu sayang aku. Kita saling mengerti. Gimana pun situasinya, hati kita saling terpaut, Sen. Itulah namanya cinta. Mungkin gak selalu bersama, mungkin gak selalu ada, tapi hati kita selalu terasa dekat. Terasa deket? Apanya yang deket, Mas, kalau perilaku kamu cuek banget gitu? Bukan deket, malah berjarak. Banget. Jauh. Pacaran tapi kayak gak punya pacar. Ya ampun, Sen. Mana ada kayak gitu. Sen, ini ya. Aku loh jauh-jauh dari Bogor ke Cikini cuma buat minta ke si Roy ngapusin podcast yang kamu curhat itu.
Karena nggak bagus buat kamu, Sen. Oh, nuntut. Ya nggak nuntut, cuman ngasih tahu aja supaya kamu bisa ngertiin. Aku loh melakukan semua ini demi kamu, demi cinta aku dan kamu. Aku memperlihatkan cintaku dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata. Mungkin aku emang nggak bisa selalu ada di dekat kamu, tapi kapanpun kamu butuh aku, ya aku pasti ada, Sen. Yakinlah. Contohnya ya sekarang ini, kamu curhat di podcast, ya di podcast orang itu. Kamu dikata-katain orang, aku melindungi kamu, Sen. Sebel rasanya aku tuh sama orang-orang itu. Aku tuh pengen nonjok sebenarnya. Tapi bukan itu yang aku butuhkan. Hah? Terus apa? Ya, yang aku butuhin itu Mas Pram bisa ngertiin aku kalau aku itu butuhnya kehadirannya Mas Pram. Aku butuhnya kebersamaan. Bukan sikap cueknya Mas itu loh yang bikin kita jauh.